Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa Universitas Sekom dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada mata kuliah Sustainable Business Model. Pada pertemuan kali ini yaitu kita memasuki pertemuan kedua ya teman-teman, yaitu kita membahas terkait dengan konsep dasar bisnis berkelanjutan. Melanjutkan dari topik pembahasan kita yang pertama, maka pertemuan kali ini akan kita bahas lebih detail terkait dengan bagaimana bisnis berkelanjutan yang kita maksud untuk bisa kita implementasikan pada bisnis. Nah, berawal dari model bisnis tradisional yaitu menuju bisnis berkelanjutan. Jadi asal mula ataupun awal mula dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan itu berasal dari bisnis model tradisional yang pastinya mungkin masih banyak yang diterapkan ataupun banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun pelaku bisnis yang masih menjalankan bisnis-bisnis tradisional. Nah, penerapan perspektif jangka panjang terhadap kebutuhan pemangku kepentingan di masa mendatang menggarisbawahi kompleksitas praktek manajemen jangka panjang dan model bisnis berkelanjutan pemegang yang dikombinasikan dengan permintaan jangka pendek dari pemegang saham untuk peningkatan laba yang merupakan tantangan utama yang perlu ditangani di tingkat perusahaan. Jadi, teman-teman, di sini kita tentu ya mengetahui bahwasanya bagi suatu perusahaan itu dilema. Apakah mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan saja? Bahkan keuntungan itu kan pastinya belum tentu berdampak jangka panjang ya. Pasti bagi pelaku usaha yang penting kita bisa mendapatkan keuntungan ataupun profit. Tetapi bagi pelaku bisnis berkelanjutan kita tidak hanya berhenti pada keuntungan semata, tetapi bagaimana kita bisa memproyeksikan ini bisa berlanjut untuk jangka panjang gitu. Nah, masalah keberlanjutan dilihat sebagai sumber inspirasi bagi bisnis dalam menghasilkan inovasi dan peluang bisnis baru. Jadi, bagi pelaku bisnis yang memang mereka concern terhadap keberlanjutan, pasti mereka menganggap bahwasanya bisnis berkelanjutan itu merupakan inovasi dan juga peluang baru bagi pelaksanaan bisnis. Jadi, kita bisa mengkombinasikan bahwasanya ternyata masyarakat sekarang ataupun konsumen saat ini mereka concern sekali dengan keberlanjutan, concern sekali terhadap lingkungan gitu ya. Nah, concern sekali terhadap bagaimana masyarakat ini berpola konsumsi. Maka ini diambil atau menjadi hal yang positif bagi perusahaan agar bisa menerapkan tersebut menjadi hal yang harus dikonsentrasikan lagi gitu, bahwasanya inovasi dan juga produktivitas dalam keberlanjutan bisnis ini bisa diusahakan dan juga masyarakat saat ini sangat concern terhadap hal tersebut, maka peluang besar ya. Jadi selain hanya dianggap sebagai tantangan, terkadang pelaku bisnis pun juga ini menganggap bahwa peluang yang bisa dinanti-nantikan dan juga memang sangat besar, berpengaruh sangat besar. Inovasi yang dimaksud itu yang apa teman-teman? Yaitu inovasi yang menciptakan dampak positif yang signifikan dan dampak negatif yang berkurang secara signifikan bagi lingkungan dan masyarakat melalui perubahan dalam cara menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai ekonomi. Jadi jelas sekali ya teman-teman bahwasanya inovasi ini merupakan hal yang penting, bahwasanya ketika suatu perusahaan bisa meng-create ataupun menciptakan produk yang bermanfaat, pastinya tentunya di situ merupakan produk yang jarang ataupun masih belum banyak lah gitu perusahaan-perusahaan lain yang menciptakan. Kemudian inovasi itu tidak hanya dari produknya saja ya teman-teman, jadi bisa berupa dari pengemasan ataupun mungkin dari bahan-bahannya atau sumber daya alamnya. Kita lihat sekarang masyarakat ataupun konsumen sudah sangat concern sekali ataupun peka ya ketika membeli suatu barang, suatu produk pasti melihat ingredientnya ataupun komposisinya. Ini apa saja sih yang nantinya akan saya konsumsi, terutama terkait dengan makanan dan minuman gitu ya. Apakah mengandung bahan-bahan kimia kah ataupun banyak sekali gula yang terdapat pada produk ini, ataupun mungkin beberapa terkait dengan
ini ya, alat kesehatan itu pun juga sangat concern sekali dicek, misalkan apakah ini nantinya misalkan sabun yang akan saya pakai itu mengandung SLS ataupun mengandung bahan-bahan yang memang jangka panjang nanti bisa berpengaruh terhadap kulit, nah dan lain sebagainya. Jadi sekarang bentuk inovasi tidak hanya dilihat dari terkadang packaging saja, tidak, pasti dilihat dari komposisi atau bahan-bahannya. Bagaimana misalkan yang tadinya kita lihat ada deterjen yang berasal atau banyak sekali deterjen yang masih menggunakan atau alat mandi ya masih menggunakan bahan SLS gitu. Nah, maka sekarang agar kita untuk keberlanjutan bisnis, maka perusahaan tersebut mengubah bahan-bahannya dan juga sudah tidak menggunakan SLS. Itu termasuk inovasi. Di sisi lain dari packaging, misalkan dulu packagingnya sepertinya belum menarik. Nah, sekarang karena desain itu sangat menggoda gitu ya. Ketika kita mau membeli sesuatu pasti dilihat kan dari packagingnya, maka bisa selalu ada perubahan packaging, misalkan 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu inovasi. Jadi di sisi lain, kita juga sebelumnya yang sudah kita bahas, konsentrasi dari inti pembahasan bisnis berkelanjutan itu kan pada triple bottom line ya, yaitu ada 3P, yaitu terkait dengan profit, kemudian planet, dan juga people. Jadi itu merupakan syarat utama ataupun yang menggarisbawahi dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Kita bisa melihat ciri khas bahwasanya bisnis itu dilaksanakan bisnis berkelanjutan ya dari 3 komponen tersebut, yaitu triple bottom line atau 3P. Ini teman-teman, jadi inovasi bisa berupa dari barangnya, bahannya, ataupun dari pengemasannya, dan juga dari yang lain sebagainya, yang dimana memang itu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penciptaan barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu tadi apa yang sudah saya sampaikan, disinggung juga sudah pada pertemuan pertama, bahwasanya triple bottom line merupakan inti dari keberlangsungan bisnis ataupun yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Di sini ada people, kemudian ada planet, dan juga profit, merupakan 3 elemen yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya harus ada dan menjadi ciri utama dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Ya, kita bahas lebih detail dari triple bottom line, teman-teman, di mana isu sosial dan lingkungan dilihat sebagai opsi yang menguntungkan secara komersial dan sebagai sumber untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Jadi, ketika kita suatu perusahaan fokus pada hal yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan, itu merupakan poin inti ataupun hal yang penting yang memang harus diterapkan oleh suatu perusahaan. Jadi karena sekarang masyarakat sudah peka ya terhadap fokusnya itu tidak hanya mengkonsumsi suatu barang, tetapi bagaimana agar barang tersebut juga langsung bisa kita habiskan dan juga tidak meninggalkan bekas, misalkan dari segi packagingnya yang bisa didaur ulang ataupun packagingnya yang gampang untuk dimusnahkan gitu ya. Sedangkan sekarang kan banyak sekali plastik-plastik yang diciptakan atau dibuat dari perusahaan plastik tersebut gitu. Sedangkan itu apakah baik untuk pengemasan makanan dan lain sebagainya. Jadi sekarang masyarakat pun konsen terhadap isu sosial dan juga lingkungan. Nah, ini menjadi peluang penting bagi perusahaan bahwasanya dari isu sosial dan juga lingkungan ini diambillah sebagai inovasi dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan yang pastinya awal mulanya berupa pencapaian untuk mendapatkan keuntungan saja. Nah, karena isu sosial dan lingkungan ini sudah sangat menjadi hal yang urgent, maka diambillah bagi suatu perusahaan untuk bisa menjadi 3 hal yang penting dari planet, people, dan juga profit. Maksudnya planet di sini apa, teman-teman? Yaitu terkait dengan dimensi lingkungan ya, yang mengacu pada ekosistem bumi dan pengurangan jejak buatan manusia serta ketidakseimbangan ekologi dan dalam hal polusi lapisan ozon
gas rumah kaca, limbah yang tidak dapat diurai secara hayati, penggundulan hutan, penangkapan ikan berlebihan, dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin suatu perusahaan menghindari hal-hal yang memang sudah berdampak negatif ya bagi lingkungan, itu merupakan konsentrasi dari bisnis berkelanjutan. Selanjutnya terkait dengan people, merupakan dimensi dari sosial ya, karena banyak merupakan hal yang krusial dari sesuatu hal yang berkaitan dengan masyarakat, karena masyarakat ini kan sebagai ini ya teman-teman stakeholder penting, yaitu selaku konsumen dan juga yang menjadi fokus utama ataupun tujuan dari pengkreatan pembuatan barang dan jasa kan pasti konsumen ya ataupun masyarakatnya. Ketika masyarakat di sini sudah tidak percaya pada suatu brand, pada suatu produk, maka hilanglah sudah kepercayaan tersebut dan juga itu berdampak negatif pada perusahaan pencipta barang tersebut. Oke, dimensi sosial mengacu pada kesetaraan bagi semua manusia dan kesempatan mereka dalam memperoleh akses terhadap sumber daya berkenaan dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan pembangunan melalui peningkatan kondisi kehidupan seperti perawatan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, jadi masyarakat di sini yang dimaksud orang-orangnya yaitu adalah semua yang memang tinggal di dunia dan juga sebagai konsumen suatu produk ataupun jasa. Selanjutnya profit yang dimaksud yaitu merupakan dimensi dari keuntungan ya. Profit merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan untuk menciptakan bisnis, tetapi tidak kalah penting ada hal lain yaitu terkait dengan sosial dan juga lingkungan yang sekarang menjadi sesuatu yang urgent untuk diperhatikan bagi suatu perusahaan ya, dan juga harus bisa mengambil inovasi tertentu dari ketiga hal ini yaitu 3P. Di mana dimensi keuntungan menekankan bahwa produksi barang dan jasa merupakan prasyarat untuk meningkatkan kondisi kehidupan secara global. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya keuntungan merupakan fokus utama bagi suatu perusahaan, tetapi hal yang tidak kalah menarik dan juga harus diperhatikan pula yaitu terkait dengan isu sosial dan juga lingkungan yang menjadi fokus utama pula bagi para konsumen di era saat ini. Oke, untuk selanjutnya bagaimana bisa ketika kita sudah mengetahui bahwasanya dari isu sosial dan lingkungan itu kita bisa menciptakan suatu inovasi produk ataupun jasa. Maka selanjutnya yaitu kita bisa menciptakan yang namanya nilai berkelanjutan. Kita sudah memiliki barang dan juga jasa. Tetapi apakah barang dan jasa ataupun jasa kita yang kita hasilkan, yang kita produksi ini sudah memenuhi dari ketiga kriteria tersebut, ataukah ini bisa berdampak negatif terhadap lingkungan walaupun mungkin bagi masyarakat ini sangat penting, tapi ternyata ini berpengaruh pada kerusakan lingkungan, itu belum bisa dikatakan sebagai bisnis berkelanjutan ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar bisa menciptakan yang namanya nilai berkelanjutan? Penciptaan nilai dalam model bisnis berkelanjutan didefinisikan sebagai sumber daya, aktivitas, dan kemitraan yang diterapkan dan diimplementasikan perusahaan untuk mewujudkan proposisi nilai berkelanjutan mereka. Nah, jadi penciptaan nilai dalam model bisnis berkelanjutan terdiri dari 3 elemen ataupun 3 tahap ya, yaitu pertama proposisi nilai, yang kedua penciptaan dan penyampaian nilai, dan yang terakhir yaitu ada penangkapan nilai. Nah, kita bahas teman-teman satu persatu yang nantinya akan berkaitan dengan ada contoh ataupun kasus yang terkait bagaimana bisa menciptakan nilai yang berkelanjutan ini. Pertama dari proposisi nilai ya teman-teman. Proposisi nilai yang dimaksud yang bagaimana? Yaitu berkaitan dengan penawaran produk dan layanan dalam menghasilkan keuntungan ekonomi. Dalam bisnis yang berkelanjutan, proposisi nilai memberikan nilai ekologis atau sosial yang terukur bersama dengan nilai ekonomi. Jadi ini merupakan konsep utama dari elemen dasar bahwasanya apa saja yang harus kita perhatikan. Ada pertama produk ataupun layanan, yang kedua segmen dan hubungan pelanggan, ya, yang ketiga nilai pelanggan, masyarakat dan juga lingkungan. Lantas jika ada pertanyaan, nilai apa yang diberikan dan kepada siapa? Nilai yang diberikan pastinya ini nilai yang baik, ya kan, yang berdampak positif bagi masyarakat. Kepada siapa? Kepada para pemangku kepentingan, yaitu terutama bagi para konsumen ataupun masyarakat umum.
Selanjutnya elemen yang kedua yaitu ada penciptaan dan penyampaian nilai. Nah, jadi sampai pada tahap penciptaan nilai yang berkelanjutan dari proposisi nilai, kemudian kita masuk pada tahap penciptaan dan penyampaian nilai. Di mana penciptaan nilai ini menekankan bagaimana bisnis menangkap nilai dengan memanfaatkan peluang bisnis baru, pasar baru, dan aliran pendapatan baru. Jadi tadi bahwasanya suatu perusahaan ketika melihat adanya isu sosial dan juga lingkungan yang sangat kalau saat ini itu menjadi topik yang sangat krusial gitu, maka dalam menciptakan nilai pun juga harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menggunakan inovasi-inovasi yang lebih dikonsentrasikan pada keberlanjutan bisnis. Apa saja cakupannya? Yaitu yang pertama terkait dengan kegiatannya bagaimana, sumber dayanya atau bahan-bahannya diambil dari mana, orang-orangnya seperti apa, kemudian saluran distribusi kepada siapa saja, kemudian tujuh mitra dan pemasok, bahan-bahannya diambil dari mana, kemudian nanti rekanan kerjasama untuk penyampaian produk kepada konsumen itu bagaimana. Kemudian yang terakhir ada teknologi dan fitur produk. Yang tidak kalah penting bahwasanya sekarang di era saat ini teknologi merupakan hal yang sangat mendominasi ya dari pelaksanaan bisnis, tidak bisa dipungkiri entah itu dalam transaksi ataupun dimanfaatkan dalam produksi gitu. Nah, lantas jika ada pertanyaan bagaimana nilai diberikan, nah dengan misalkan dengan memanfaatkan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, disampaikan kepada masyarakat dengan pelaksanaan CSR, ada program bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, atau misalkan donasi darah ataupun donasi sampah gitu ya, sampah yang memang bisa didaur ulang, itu kan bisa di ini ya teman-teman, bisa menghasilkan uang kembali atau ketika bencana alam dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penangkapan nilai. Nah, di sini yaitu berkaitan dengan bagaimana suatu bisnis memperoleh pendapatannya dari penyediaan barang, layanan atau data atau informasi kepada pelanggan dan pengguna. Jadi di sini apakah nanti konsumen ketika sudah pernah beli sekali, 2 kali akan kembali lagi? Nah, itu merupakan hal yang sangat krusial dalam penangkapan nilai, di mana ada struktur biaya dan aliran pendapatan, kemudian penangkapan nilai bagi pelaku utama, termasuk lingkungan dan masyarakat, kemudian strategi atau etos pertumbuhan, di mana strategi ini ketika satu tidak bisa dicapai, maka kita harus bisa meng-create suatu strategi yang lain. Nah, itu merupakan fokus suatu perusahaan ya teman-teman, di mana memang strategi tidak hanya kita mengimplementasikan satu strategi saja, tetapi bisa kita laksanakan secara bertahap dengan strategi-strategi yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ataupun masyarakat yang ada. Lantas bagaimana perusahaan menghasilkan uang dan memperoleh bentuk nilai lainnya? Nah, ini yang nantinya akan kita bahas pula dalam suatu kasus gitu ya, contohnya. Nah, kemudian seperti yang saya singgung di awal, bahwa inti dari pelaksanaan bisnis berkelanjutan kan pada triple bottom line ya, ada 3P tadi, bahwasanya 3P ini harus ada menjadi identitas dalam pelaksanaan bisnis berkelanjutan. Maka ketika kita menilai dan mengevaluasi keberlanjutan model bisnis, kita bisa berpangku pada piramida ini ya, yaitu yang menekankan pula pada 3 pokok inti ya, people, profit, dan juga planet. Kita bisa mengecek dari piramida ini, ada kerangka piramida sustainable business model untuk mengevaluasi keberlanjutan dan juga menilai keberlanjutan. Ini ada 11 dimensi model bisnis. Ini sama saja teman-teman gambarnya, hanya saja ini dalam bentuk yang berbeda saja. Nah, kerangka piramida SDM ini digambarkan dalam keadaan terlipat dan terbuka. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang tidak berwarna, itu merupakan bentuk dari piramida yang ini ya teman-teman, terlipat ya, dalam keadaan terlipat, dan jika yang berwarna ini merupakan bentuk dari piramida terbuka untuk menunjukkan seluruh 11 dimensi yang termasuk dalam proposisi nilai berkelanjutan, penciptaan nilai berkelanjutan, dan penangkapan nilai berkelanjutan dalam sustainable business model yang seperti saya sampaikan tadi,
untuk menciptakan nilai itu ada tiga tahap tadi, dari proposisi, kemudian penciptaan dan juga penangkapan yang bisa kita evaluasi dari 11 dimensi. Mungkin yang lebih jelas kita bisa lihat yang pertama ada produk, service ataupun jasa ya. Kemudian yang kedua dari segmentasi konsumennya, customer segment dan juga relation. Yang ketiga value for customer, society and environment, jadi nilai ya dari pelaksanaan sustainable business model. Yang keempat kegiatannya, yang kelima dari sumber dayanya, yang keenam yaitu saluran distribusinya, yang ketujuh yaitu mitra ya, ataupun suppliernya, 8 teknologi ya dan juga produknya, 9 yaitu struktur biayanya, kemudian yang ke-10 yaitu bagaimana gambaran nilainya, dan yang ke-11 bagaimana strategi untuk peningkatan dan juga untuk pengembangannya. Nah, jadi di sini merupakan kita bisa cek satu persatu dari 11 dimensi apakah saat ini perusahaan tersebut masih melakukan bisnis berkelanjutan ataukah hanya sekedar ketika di awal-awal saja, ternyata makin ke sini ya kadang-kadang kan ada perubahan ya teman-teman, tanpa disadari bahwasanya perusahaan tersebut ternyata sudah tidak memberlakukan yang namanya bisnis berkelanjutan. Oke, kita masuk pada contoh ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini kita lihat contohnya ya. Salah satu produk yang ada di luar ya, yang mungkin di Indonesia juga ada yang menggunakannya. Perusahaan Grundfos didirikan pada tahun 1945 dan merupakan perusahaan manufaktur pompa tradisional yang mempekerjakan sekitar 18.500 orang dan memiliki departemen di 56 negara. Sepanjang tahun, perusahaan telah mencoba mengembangkan bisnis baru berdasarkan teknologi pompa inti dan kompetensi mereka. Sambil memasukkan keberlanjutan dalam proposisi nilai, penciptaan nilai dan penangkapan nilai dari penawaran produk dan layanan yang terkait dengan model bisnis. Sebagai sebuah bisnis, Grundfos Lifelink memproduksi solusi air yang menggabungkan teknologi dengan jaringan layanan profesional untuk mendukung operasi di lapangan. Melalui kemitraan lintas sektor, Grundfos Lifelink mengembangkan, menjual, dan menawarkan layanan untuk sistem air otomatis yang terutama ditujukan untuk daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Jadi mungkin yang pertama ya, niatnya perusahaan itu kan mau ibaratnya adalah melaksanakan kegiatan sosial ya. Mereka pertama memang konsennya pada penciptaan teknologi untuk pompa air ya teman-teman. Teknologi pompa air ini yang memang belum banyak ya, ibaratnya belum banyak perusahaan kala itu, belum banyak perusahaan lain itu bisa menciptakan barang tersebut. Kemudian tidak hanya sekedar profit nih, perusahaan tersebut ingin melakukan suatu gerakan sosial ya, maka mereka yaitu tujukan kepada masyarakat yang memang kurang mampu dan memang butuh terhadap air ya, sedangkan alatnya belum ada. Nah, itu termasuk kepedulian terhadap masyarakat kan teman-teman. Dia tidak hanya sekedar yang penting barang saya harus dijual. Nah, sedangkan kalau barang seperti itu kan mahal ya, maka ditujukannya bagi masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Kita lihat di sini setelah tahu tadi ya konsennya, fokus penjualan dan juga pelaksanaan dari Grundfos Lifelink. Nah, jadi di sini tadi kemudian kenapa Lifelink? Nah, jadi di sini merupakan ini salah satu produk yang memang khusus untuk konsentrasinya terhadap lingkungan gitu ya. Bagaimana agar para manusia ataupun masyarakat itu bisa memanfaatkan air dengan baik dan juga tidak dengan berlebihan. Yang pertama kita nilai ataupun kita evaluasi dari proposisi nilai. Nah, proposisi nilai terdiri dari pembuatan dan penawaran solusi air untuk negara-negara berkembang dan masyarakat yang umumnya dicirikan oleh akses yang buruk terhadap air bersih
dan melalui kolaborasi dengan LSM ataupun mitra tertentu ya seperti Palang Merah. Nah, produk ini meliputi AccuTap, yaitu dispenser air pintar yang dioperasikan dengan kartu pintar, kemudian AccuPure, yaitu sistem pengolahan air berbasis ultrafiltrasi yang dioptimalkan untuk memproduksi air minum, dan AccuFlex, yaitu sistem pemompaan berbasis energi surya yang dapat tenggelam. Jadi ini sudah jelas sekali ya bahwa saya ada kombinasi teknologi, kemudian lingkungan juga yang menggunakan surya, energi surya ataupun matahari, nah dan lain sebagainya, yang konsen utamanya memang untuk membantu masyarakat agar mereka bisa menggunakan air dengan baik. Nah, proposisi nilai dari sistem air ini dinyatakan dengan misi dan bisnis utama memang perusahaan Grundfos Lifelink ini khusus menciptakan produk Lifelink ini untuk membantu masyarakat yang kekurangan air, ya, di mana dimensi sosial. Misinya apa? Ya, misi dari bisnis utama perusahaan ini yaitu menyediakan akses yang andal terhadap air bersih di negara-negara berkembang. Jadi memang mereka sudah menelusuri beberapa negara berkembang masih sulit untuk mendapatkan air bersih dan juga kekurangan teknologi untuk bisa dengan segera mendapatkan air bersih gitu ya ibaratnya ya. Maka kita bisa menilai dari 3 ataupun triple bottom line ya, dari planet, people, dan juga dari profit. Yang pertama dimensi sosial teman-teman, dari segi people-nya, yaitu bahwasanya produk ini menyediakan air bersih bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang jarang memiliki akses mudah. Mungkin kalau beli alatnya itu kan mahal ya, maka bisa disediakan dari perusahaan Grundfos Lifelink ini. Kemudian dari segi lingkungan jelas sekali bahwasanya memastikan kualitas air dengan membersihkannya melalui teknik pembersihan air yang unik. Nah, jadi bagaimana agar masyarakat itu tidak hanya sekadar mengkonsumsi air ataupun tidak hanya memanfaatkan air semata, tetapi agar mereka mendapatkan akses air bersih gitu ya bagi masyarakat. Selanjutnya dari segi dimensi keuntungan profit, pasti masih perusahaan mendapatkan keuntungan, walaupun kalau kita lihat ini hampir ini ya teman-teman rata ya 50-50, mungkin dari segi sosialnya hampir 50%, kemudian profitnya pun juga 50%. Bahkan ini kadang-kadang kalau perusahaan seperti ini kan yang fokusnya terhadap kemasyarakatan ataupun lingkungan itu kadang-kadang mereka mendapatkan profitnya hanya sedikit karena modalnya banyak gitu ya teman-teman. Tetapi nanti lambat laun ketika sudah dikenal oleh masyarakat, maka bisa menciptakan ataupun bisa meningkatkan nilai bagi perusahaan. Dari dimensi keuntungan apa? Untuk menghasilkan bisnis atau keuntungan sekaligus menyediakan solusi air berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih. Nah, ini jadi mungkin perusahaan bisa pertama memberikan gratis, kemudian yang kedua karena memang masyarakat sudah memiliki banyak gitu ya, ketika mereka ada yang rusak maka bisa menyediakan jasa servis, ataupun ketika mereka barangnya rusak maka bisa membeli kembali tetapi harganya bisa lebih terjangkau. Kemudian yang kedua penciptaan nilai, teman-teman kita lihat di sini dari segi aktivitasnya ataupun kegiatannya, resource-nya, kemudian distribution channel-nya, partner and supplier, dan teknologi dan produk fiturnya. Nah ini pada produk dan layanan Grundfos Lifelink ini utamanya dijual melalui organisasi pembangunan yang membuat proyek air atau ke perusahaan penyedia air yang beroperasi di Kenya atau Afrika. Perusahaan ini menciptakan nilai melalui pendekatan rantai nilai berkelanjutan di mana LSM yaitu mitranya ya memainkan peran utama. Jadi mereka tidak hanya melaksanakan kegiatan tersebut sendiri tetapi bermitra dengan suatu tadi misalkan seperti Palang Merah ataupun ibaratnya adalah lembaga sosial gitu ya. Mengembangkan Grundfos Lifelink membutuhkan teknologi baru, mitra baru, dan cara baru untuk menghasilkan laba guna memastikan bahwa dimensi sosial, lingkungan, dan laba hadir di kelima dimensi. Jadi ini yang tadi bahwasanya kita menilai dari segi penciptaan nilai harus ada 5 dimensi ini ya. Dalam pelaksanaan bisnis, yaitu dalam penciptaan nilai. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ya teman-teman,
setelah tadi proposisi, kemudian penciptaan nilai, dan ini yang terakhir yaitu penangkapan nilai. Di mana GreenFast Leveling merupakan bisnis baru bagi GreenFast dan telah mengubah cara GreenFast menangkap nilai karena aliran pendapatan bukanlah fokus utama. Keberlanjutan adalah bagian dari strategi pertumbuhan GreenFast dan bagian dari nilai yang ditangkap oleh para pelaku utama. GreenFast biasanya lebih fokus pada inovasi berkelanjutan, berbasis iklim atau energi, dan kurang pada sisi sosial. Nah, ini yang biasanya menjadi concern dari perusahaan itu hanya dari segi lingkungan dan juga profit pada awal mulanya. Tetapi ya itu kan belum bisa dikatakan bisnis yang berkelanjutan ya. Maka alangkah baiknya kemudian dari perusahaan untuk mengubah konsepnya yang ditekankan pula kepada masyarakat. Jadi salah satu bentuknya tadi pembelian gratis, ataupun bisa dengan memberikan secara cuma-cuma, ataupun bisa dengan memberikan harga yang lebih murah. Namun dengan GreenFast Leveling, khusus untuk produk yang Leveling ini lebih banyak bergerak di bidang sosial. Dengan demikian, penangkapan nilai dari GreenFast Leveling menggabungkan dimensi lingkungan, sosial, dan juga laba. Jadi sudah jelas sekali ya teman-teman, mungkin awal mulanya kita juga melihat satu perusahaan banyak sekali hanya kalau untuk peka terhadap lingkungan itu kan mungkin ini ya masih bisa dilaksanakan dengan mudah gitu ya teman-teman. Misalkan dari packagingnya yang tadinya menggunakan plastik bisa menggunakan kertas yang mudah didaur ulang gitu. Itu kan termasuk dari implementasi planet gitu ya, ataupun lingkungannya. Tetapi dari segi sosial ini masih banyak perusahaan yang belum bisa menerapkan secara utuh, maka belum bisa dikatakan sebagai bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan GreenFast ini bisa menciptakan yaitu salah satu produk Leveling ini yang memang fokus utamanya lebih pada masyarakat ya, walaupun dari sisi terpentingnya tetap laba, tetapi ternyata lebih fokus utamanya kepada masyarakat karena masyarakat yang diutamakan yaitu terutama masyarakat yang kurang mampu ataupun kesulitan dalam mendapatkan air. Mereka dibantu dengan adanya alat pompa ini ataupun teknologi pompa air yang memang sangat diperlukan bagi beberapa negara berkembang yang memang masih kesulitan dalam teknologi. Ini mungkin teman-teman sekalian terkait dengan pembahasan kita, yaitu kita lanjutkan yang dari pertemuan sebelumnya, yaitu konsep dasar dari bisnis berkelanjutan. Ya, sudah jelas sekali. Jadi kita sudah mengetahui ya teman-teman bisa membedakan. Pokoknya kalau yang namanya bisnis berkelanjutan itu harus ada triple bottom line. Tidak boleh hanya dua saja. Misalkan tadi GreenFast hanya melaksanakan dari segi profit dan juga planet, maka belum bisa dikatakan bisnis berkelanjutan. Nah, bisa dikatakan bisnis berkelanjutan ketika juga konsen terhadap sosial ataupun terhadap people ataupun masyarakat yang ada, baik itu di sekitar perusahaan ataupun skala global gitu ya. Baik itu kan tadi bagi negara berkembang yang pastinya tidak hanya di negaranya sendiri. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua. Kita lanjutkan yaitu pada sesi-sesi berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman mahasiswa di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.